Di Sekretariat Pompi Cimahi hadir para inohong seniman dan musisi yang legend, di mana luar biasa hari ini undang Allah dan tidak ada kebetulan kadarullah. Hadir di Sekretariat Pompi Kang Ian. Selamat pagi Kang Ian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang Alhamdulillah saya. siapa orang Cimahi tidak kenal Kang Ian berarti bukan orang Cimahi. Khususnya musisi. Di sebelah kiri tengah adalah Kang Oto. Konser namanya Kenny Rogers from Bandung. Dia menjadi seniman dan jangotnya khas ya. Kenny Rogers. Kalau dengar Kang Oto suara, kalau dengar Lionel Richie, perem aja Lionel Richie. Nggak usah dokter bro. Betul. Nah, sebelah kiri saya ini Adioro. Iya Adioro. Gua ngejaitnya betul berapanya? Oke, teman-teman kita ngobrol saja. Jadi kita ada di Pompi itu ada namanya Pompi Ngopi. Ya. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman. Saya ngobrol musik koya tuh. Tapi karena ini seniman tidak dapat dari musik. Gitu. Kau toh gimana nih? Mudah sepakat ya semua. Ya. Bagaimana kau toh di kesenian selama ini nih di dunia musik? Kau toh dulu. Tentang ngopi nih kau toh. Ngopi. Kenapa harus ngopi kau toh? Ngopi. Ya, lumayan kawitanana itu. Santai. Kemarin kita kan ada sedikit debat kusir, bukan debat kusir aja. Perbedaan pendapat lah. Perbedaan pendapat dengan mengenai nama gitu kan. Memang menurut saya juga kali nama Pompi mengaji ke sana kita harus bawa Quran dan ngawas Quran gitu. Karena mengaji. Ya bukan tidak boleh aja, nggak jadi masalah. Mengaji itu bagus. Cuma kan konteksnya lain, ini kan silaturahmi. Itu akan lebih tepat dengan silaturahmi. Dengan silaturahmi itu semua muncul. Nah, ya Pak. Mengaji pun muncul dalam silaturahmi kan nanti. Mungkin kita ada bikin momen yang memang khusus untuk itu. Nah, di situ timbulnya kita kalian cari namanya Pompi Hijrah. Ya kalau semua sudah merasa hijrah, kalau ada yang belum kan juga bisa keberatan. Tapi ngopi ini kayaknya keren lah. Nyantai ya. Depannya ngobrol kan. Nah, ngobrolnya perkara iman. Yang iman itu memang suka berubah ya. Luas labil. Ya, jadi ngopi itu kan dua konotasi kalau Kang Rudi mah. Ada kopinya beneran nih, sambil ngopi bener gitu ngopi kan. Ada yang perkara iman juga kan gitu. Oke. Kang Rudi sekarang kita kan karena teman-teman di sini semua ada musisi dan seniman. Beliau vokalis ya. Musisi, vokalis juga. Dalam usia sekarang, Kang Rudi saya berapa sekarang? Ya baru 46. Kang, dalam kaitannya berkesenian dan bentar, kita belajar agama berarti. Gimana nih dalam usia sekarang sebagai seorang musisi, seorang penyanyi dan begini? Tadi juga intinya setiap manusia itu kan bertambah usia, bertambah pengalaman, terus punya tujuan yang sama sebenarnya, yaitu akhirnya kita akan kembali ke yang menciptakan kita dan mempertanggungjawabkan. Semua amal perbuatan itu apa yang kita lakukan akan ditagih suatu saat. Berkarya boleh dari sisi musik, dari sisi seni, dari sisi karya yang lain. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan karena kita sebagai orang yang ditakdirkan harus menjadi manusia yang beragama, yang berkeyakinan dan yakin bahwa kita harus mempertanggungjawabkan suatu saat. Ini merupakan momen yang sangat baik sekali dengan adanya Pompi itu. Tujuannya bukan untuk mengajari, bukan. Tapi saling sharing, saling mengingatkan. Kemudian istilahnya ngegelingkeun lah ya. Nah, tidak ada istilah wah saya ini hebat, saya ini lebih tahu, lebih paham tentang agama, nggak ada. Tapi kita punya kewajiban yang sama kita kepada Allah. Ya itu aja nggak. Kang Ian nih, wah ini pasti teman-teman Cimahi mau jadi Kang Ian, wah harus tahu nih. Kang Ian bermusik berapa tahun Kang Ian di Cimahi? Di Cimahi dan Bandung. Sejak saya udah lupa lah saya. Ya, kira-kira berapa tahun? Ya hampir 40 tahunan. Wah, 40 tahun, masya Allah udah
juga. Kang Ian dari dunia musik dan masih aktif sekarang. Nah, kaitan tadi dengan program Pompi Ngopi Ngobrol Perkara yang Mana berikan dari agama. Gimana nih usaha sekarang? Apa yang harapan saya? Itu bagus kok, soalnya buat pencerahan, satu dua, ya anggaplah kita seusia-usia kita ini harus banyak silaturahmi. Iya. Nanti dari sana kita nanti ambil hikmahnya, karena semakin tua usia kita semakin mungkin orang bakal bijaksana. Nah, Apakah setiap langkah kita nanti betul kata Dodi pasti ada ya, kalau dengan adanya kita pencerahan, pertemuan, bukan masalah kita ya seperti tadi apa siapa kerja yang paling unggul gak usah betul. bersahabat itu dan aduh Silaturahim ya apa tuh persahabatan itu sangat indah. Kalau aku mau tanya nih, sebagai musisi dan seniman, kan kalau namanya para musisi ya, pemain musik itu dulu apa paradigma jauh dari agama, katanya. Betul, memang betul. Ya, nah Banyak contoh. nah itu bagaimana buat pacar-pacaran buat teman-teman yang dengan mabok gitu bagaimana? ini gimana? Apa karena udah tua baru hijrah atau Enggak bagaimana? juga, itu seiring dengan usia nanti juga kita dibikin pengalaman. Karena waktu zaman dahulu itu sebelum zaman mabok, orang musisi-musisi mah udah terlibat dengan nomor 1, number 1 is wanita. Wanita. Dan alkohol. Udah jelas kan. Jadi muntah sampai di muntah mabok on gitu ya, ya dalam segala bidang kan. Seandainya kita misalkan masih terlibat dalam hal itu berat juga sih. Oke. Seusia kita itu makanya pelan-pelan lah benar nggak? Jadi dengan waktu pelan-pelan aja. Hijrah itu tidak mudah. Dan hidayah itu harus dicari, harus dikejar. Jemput. Nah, Tapi dijemput. Oke. takut. Oh, Bis. oke, enggak. Nah, terus lanjut aja, nanti aja. Nanti diedit kok. Gitu kok. Oh, Bre. Oke, kamu tuh tadi mengenai ngobrol perkara yang mana kedepannya Nah, ya kita seperti apa? luruskan dulu. Biar di namanya Pompi ini tidak salah persepsi. Ya. Baik. Kenapa ada Pompi musik? Kenapa ada Pompi ngopi? Itu harus jelas dulu buat semua anggota. Karena kenapa Pompi ngopi kan induknya dari Pompi kan? Betul. Ya, dari Pompi hanya saja mungkin segmennya berbeda. Di segmen Pompi ngopi ini bagi mereka yang sudah ya bukan mudah-mudahan juga semua sudah gitu ya melangkahkan kaki yang di usia-usia non toleransi ini, usia gocap ke atas udah. Tadi ngobrol Warning. Kang Yang, Kang Rudi, saya ngobrol ke Oto kurang baca ayat panjangnya tokoh itu. Ya itu Komentar Apa usia yang non toleransi, lalu pola berpikir kita sudah berubah. Kita juga dengan tidak menghilangkan unsur musik, tapi juga kita juga unsur tauhidnya juga tidak kita kedepankan. Makanya ada segmen ngopi kan, ngobrol perkara iman tadi, biar nggak salah persepsi nih dari sana. Dan kita tidak memaksakan dari Harus. yang ngopi musik harus bergabung di Pompi, itu masih silakan. Merasa terundang, alhamdulillah. Ya, kalau belum pun kita doakan supaya ke depan bisa lebih. Itu aja kan. Tapi yang menarik karena di sini ada para musisi. Tadi ngobrol juga beda lagu misalkan. Kayak gini. Ngobrol sambil ngobrol nyantai kan. Ada lagu nih, kayak lagu tadi lagu Kristus. Coba kamu nyanyi nih, Bang. Apa lagunya? Ketika tangan Coba nyanyi. Iya, kalau kita nyanyi di bawah. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, berkata kaki kita akan berkata tangan kita akan apa yang dilakukan. Itu yang tak sanggup aku nyanyikan, tak sanggup. Oke, kamu tuh Kerasa. ini katanya lagu ini dulu Kristus cuma satu lagu ya? Satu kali ya? Sebetulnya ya ini mah udah saya share kemarin kan pasti udah pada tahu lah. Artinya kalau Pompi ngopi ini kayak begini kan nyanyi ngebeda lagu sambil Bagus. asik ya. Ini kan lagu ini di yang kemarin saya share udah bahas pembedahannya tuh kronologis seorang Taufik Ismail itu kan pujangga yang itu udah bukan berbobot. Dia begitu selektifnya membuat lagu buat Krisio tuh. Betul. Tidak mudah, kira-kira anggus sambulan, janji sambulan. Nih ada satu pertanyaan nih, kita kan kadang-kadang musik itu kan bukan kadang-kadang ada stigma mengatakan musik bertolak belakang dengan teman-teman yang hijrah ya.
mengatakan musik itu haram ya. Tapi dia menjual alat musiknya. Ya benar, kita diskusi aja. Menurut kalian gimana? Enggak juga, siapa yang bilang kan? Ya benar, ini ada di masyarakat. Itu tergantung persepsi mereka. Oke. Terserah. Bilang yang penting. Pro kontra. Itu dia. Pro dan kontra. kontra. Seperti rokok aja haram. Coba. Musik, Betul. Haram ini. musik, rokok, itu ada. Iya. Ya, Haram. kumatu. Ya, kumatu. Istilah, tapi kita kan tergantung. Oke. Iya. Ada yang bilang rokok itu haram, makanya perlu diduduk. Aneh saya. Ya, kan gitu. Oke, tadi bercerita silaturahmi kalau di. Apa yang kamu rasakan di silaturahmi kopi? Pertama gini, dengan silaturahim itu kita akan berdampak pada diri kita sendiri, terutama itu banyak kawan, Oke. jelas. Kemudian sehat, Betul. memudahkan rezeki. Dan Rezeki banyak itu job bisa kayak datang sekarang dari- Kang Ian datang ya, silaturahmi dapat job ya. Ya. Kan rezeki. Ya. Betul, Kemudian oke. kita bisa ketawa sekarang. Padahal dari rumah mungkin lagi main, Oh. ya. Kita nggak tahu. Imut. Muat, begitu ketemu bisa ketawa, terhibur. Ya saya pribadi merasakan saya udah pakai ring 7. Masya Allah. Banyak. Iya. Hmm. Saya udah ring 7 tidak boleh merokok kata dokter. Tapi kan semua obatnya ada di hati kita, keyakinan kita. Ya, itu. Jadi saya bukan bicara katanya saya alamin sendiri bahwasanya semuanya ada di hati kita. Oke. Masalah tadi disinggung masalah nyanyi itu haram atau apa, itu hak masing-masing tadi. Karena setiap orang punya konotasi yang berbeda. Punya persepsi masing-masing. Apa-apa sah-sah saja. Seperti gini lah. Tidak perlu diperdebatkan ya Kang ya. Betul. Seperti sholat Hmm. subuh di masjid, ada yang kunut, ada yang tidak. Hmm. Ya, kalau kita ngikutin ajarannya riwayat dari Rasulullah saat Umar dan Iya. sholat di rumahnya Ali, Hmm. Ali kunut, dia ngikut kunut. Hmm. Ali sholat di rumahnya Umar berjamaah, Umar tidak kunut, dia tidak kunut. Anu salah nu mana? Sholat. Anu salah. Luar biasa. Terus Kunut, jeung teu kunut, mana? Nah, sekarang ini pengalaman yang paling menarik buat saya itu di Masjidil Haram. Tata cara sholat yang begitu beraneka ragam, ya kan? Ya kan? Pada saat mereka melakukan ritual itu masing-masing dengan cara yang berbeda, dengan keyakinan berbeda, tapi semuanya punya alasan. Oke. Ya, jadi Kang Udi, tidak perlu baik. Ini yang menarik Kang Ian, Kang Oto, Kang Udi. Kan kalau pegawai mah ada pensiun ya, pejabat ada pensiun. Ada nggak kata-kata musisi pensiun? Tidak. Bisa jelasin Kang Ian, Coba. Sebagai ini musisi jubel nggak pensiun nih. Aja meninggal, aja dan itu apa? Nah, masih kita berkarya. Ya. Masya Allah. Nu manang pensiun mah PNS nu balik di bidang kesenian. Menteri kesenian, Atau menang di pensiun. TNI. TNI. Jadi artinya talenta yang Allah kasih sekarang ini bermain musik, bisa menyanyi, itu luar biasa ya. Ya, itu apa sebuah anugerah ya. Iya. Anugerah. Nah di usia sekarang Kang Oto, Kang Ian, Kang Ian ya, berkesenian, bermain musik, seperti apa dengan kaitan dengan kita sudah mulai Saya mah enjoy aja lah, musik bagaimana tuh. Kemana dari orang, sok kayak bisa, tahu lah tuh. Ya ringannya mah cari benang merah mah ada menghibur ke pahala. Wah, Menghibur pahala. ke membuat orang senang itu. Apalagi diri kita Ketawa. senang menghibur gitu. Apalagi ikhlas. Terlebih kita ikhlas. Karena memang ikhlas ini tidak mudah. Kata ikhlas, tapi ya sudah kita permudah saja semua sejauh tidak menyimpang dari akidah, karena ini perkara imannya. Sejauh apa yang kita lakukan tidak menyimpang dari akidah, tidak bertolak belakang, tidak mengganggu dan tidak so mas go on aja, kan gitu. Apa kan dari dulu juga sudah seperti begini. Yang sulit itu kalau bagi saya mewujudkan rasa syukur. Dalam mulut Lisan. dalam lisan itu mudah sekali syukur, tapi mewujudkan itu tidak sesederhana itu. Karena itu terkait dengan itu ya. Betul. baik. Oke, nah tadi intinya aja silaturahmi itu powerful ya, dahsyat banget bertanya. alhamdulillah. Baik, nah dengan hadirnya POMPI nih, Forum Musisi dan Penyanyi Usaha Kota Cimahi, apa harapan Kang Ian nih dengan adanya forum nih musisi?
sangat positif sekali. Harapannya Ya harapannya semoga aja berlangsung dengan lancar. Terus ya respon orang-orang seperti usia kita mendukung, ketiganya sehat. Amin. Ya tahu. Dengan sehat mau ngapain aja bisa. Tak bisa. Ada teori mengatakan musisi mah hecek mau digabungkan, dikumpulkan. Itu gimana Pak? Nggak juga. Gitu ya? Tergantung orangnya di mana. Namanya kayak woi ngamuk mah. Baik. Terus yang mana mau kayak waktu rasanya. Kalau tahu gimana? Ada adanya pemimpin Cimahi. Yang mindsetnya harus dirubah. Harapan-harapannya. Kalau selalu musik itu selalu identik dengan penghasilan dan uangnya, susah. Argo ya. Konteks konteks silaturahminya di mana kalau Iya, gitu. Jadi berbau kepentingan semua juga kan. Silaturahmi itu kan justru yang namanya tadi kata kalau dibilang rezeki itu timbul dari silaturahmi dulu semuanya. Betul. Tak bisa. Makanya kata Rasulullah juga Allah juga bilang bahwa hablum minanasmu harus terpelihara. Masya Allah. Karena kalau tidak terpelihara, hablum minallah kita nggak akan sampai. betul, setuju. Kita mau sujud sapoe-sapeting, Tapi tasbih banyak 2.200 Ya. zikir ge. Ya. Hablum minanas tidak terjaga mah. Tak Tidak bisa. sampai hablum Ya. minallah kita. Itu Banyak dulu. contoh itu. Karena ya realitanya dah kita hidup perlu bersilaturahim. emang kita udah mati mau dimandiin kusaha, disolatkan kusaha kan gitu ya. Memang tetangga yang terdekat, tapi juga kan teman-teman, saudara-saudara. Teh boga dulur menteri ge ada ari maut mata tangga heula babaturan heula, moal ka menteri heula. Ya. Kita ketemuan berempat ini luar biasa ya. Ya. Ada spirit Betul. baru. Oke. Kalau di Pompi gimana? Ya, FOMP itu saya anggap itu sebuah forum yang sangat positif. Ya, tergantung bagaimana individunya masing-masing menyikapi adanya forum ini. Tapi dengan kaitan dengan FOMP ngopi tadi, sebenarnya sederhana. Yang kita kejar adalah mencapai keselamatan dunia akhirat. Ya, dunia akhirat. Di saat kita kembali itu banyak yang mendoakan positif. Masya Allah. Itu aja. Bahkan di saat kita kembali ke hadiratnya tadi, ya dari orang-orang yang pernah silaturahmi dan kita mendoakan kita. Iya, itu. Jangan orang yang hidup minta doa sama yang sudah mati, orang mati harus perlu doa dari yang sudah hidup. Ulah dipuas. Puas ya. Oke, baik. Baik, teman ini luar biasa nih obrolan ini. Untung melak kabe. Mana mulai wariannya. Banyak usaha. Ini dahsyat. Ini kok. Ini bahagia mahal ya. Jadi teman-teman para seniman musisi Kota Cimahi khususnya dan alumni Bandung. Jadi alhamdulillah di Cimahi ada forum musik dan penyanyi. Intinya silaturahmi aja. Karena dengan silaturahmi itu pertama betul kata Kang Ludi, sehat, banyak rezeki ya, berkah. Dapat job. Itu rezeki ya. Ya rezeki. Betul. Jadi tadi ngobrol dengan Ian, saya udah lama nih karena bilang wah berapa tahun banget lama misalnya. Jadi, nah kita closing terakhir. Ajakan buat teman-teman musisi Cimahi khususnya seperti apa kalau di Pompi? Ayo kita manfaatkan forum ini pada Setuju. hal yang lebih positif dengan tetap berkiblat pada silaturahim. Itu aja. Aktivitasnya boleh bermacam-macam, silahkan. Yang muda mau ngapain ketua, yang tua menjemput yang muda. Ya, Ya. gitu. Tapi intinya menjaga silaturahim di antara kita. Semoga harapan kita masing-masing suatu saat itu tercapai. Baik. Yang utama itu adalah pada saat kita harus dipanggil kembali menghadap Ilahi, itu banyak mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita. Masya Allah. Wah, itu ya kan? Itu aja sih. Kang Ian gimana? Setuju. Buat teman-teman Pompi. Udah pokoknya laksanakan. Gas. Enggak. Wah, Kalau silakan buat mengajak buat teman-teman musik Cimahi nih umumnya. Ada umumnya atau di ngopi nih? di ngopi boleh, di ngopi Ya, boleh. ya kalau saya kan karena ada di ngobrol perkara iman ini, jadi mungkin lebih mengedepankan ke akidah ya. Ya. Karena kalau mau bicara musik mah kan ada kompi musiknya Ya. kan. Di sini mungkin kita lebih, mari kita berbicara mengenai itulah. Berbenah diri. Berbenah. Ngopi lah, kalau- ngopi aja. Ngopi lah, berbenah iman. Yang bicara iman tadi, jadi
iman mah orang sholat belum tentu beriman, Baik. Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman udah pasti Islam. Orang beriman udah pasti sholat, kan gitu. Karena ada sholat yang hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Benar. Ya seperti karena iman itu mengimani, meyakini ya. Betul. Seperti para mualaf gitu kan, mereka kenapa pengetahuan begitu? Karena Iya. mereka tidak dulu masuk Islam, Iya. tapi mengimani dulu, Iya. mengimani dulu, Proses. mempelajari dulu. Setelah dia benar-benar mengimani, baru dia masuk Islam. Jadilah Islam. Makanya orang Islam harus iman pasti berislam. Orang beriman pasti sholat, tapi lu sholat jangan itu beriman. Dan ngobrol Islam dulu ya. Zaman waktu sejarah Rasulullah juga, zaman Quraisy kan dulu kan tidak bicara Islam, bicara iman dulu ya. Iman dulu. Iya. Rasulullah saat hijrah itu juga berbicara dalam dakwahnya itu iman yang dikedepankan. Baru tahun Hijriah kedua itu baru mengenai agama Islamnya, sholatnya dikedepankan. Pertama di saat Rasulullah dakwah tuh selalu iman dulu, meyakinkan dulu gitu kan. Itulah makanya luas penjabaran iman ini. Karena kita harus mengimani kan rukun imannya juga ada. Nggak cukup sehari ya dibahas. Oh iya. Cuma simbolnya aja lah. Masya Allah, luar biasa nih. Kang Ian atau Nuhun, Oto. Kenalnya kan? Bagi yang masih muda nih di Pompi Musik, Ya. memang kalau melihat dari segi usia, kita udah bukan lagi usia toleransi. Jangan berpikir kalau kita mengimani udah saat usia begini. Ya. Dan masalah taubat mah tidak melihat pada usia. Betul. Ya kalau kita dianggap terlambat silahkan lah, tapi tidak ada salahnya. Lebih awal lebih baik. Lebih awal. Nih saya mau tanya nih, ada stigma mengatakan, Bagi Kela nggak beribadah ke sana kolot barulah. Itu kumaha? lawan isukan pahit. 5 tahun umur. 4 tahun. Kan ada begitu dia mengajar anak muda. Ah. Keng. Ah. Itu kata Oto. Kita memang jamin besok ada ya. Itu apa yang harus diimani? Ada lagunya kan? Apa Yang tua mati, yang kaya apa? Nah, Yang kaya itu ada Yang kan? kaya kawin deui gitu. Bukan, yang kaya mati, yang tua mati, betul kan? Pasti. Pasti mas. nah, yang punya pola pikir seperti itu, imani satu ayat Allah yang namanya kullu nafsin zaikatul maut. Bahwa yang setiap bernyawa, setiap yang bernyawa akan merasakan Akan mati. Pasti. Dan kita tidak tahu nih Nah. apa pulang dari sini kan? Ah. Itu kita nggak tahu. Yang jadi pertanyaan, kalau kita sudah ke sana, apa yang kita bawa? Nah, Masya Allah. Seperti lagu di Pesan Nabi, ya. Pesan Nabi kan ada satu Coba nyanyi. kalimat yang Coba nyanyi kan? jangan takut mati karena pasti terjadi. Nah. Setiap insan pasti mati, hanya soal waktu. Gitu kan? Nah, terus ada satu kalimat lagi, takutlah pada kehidupan. Jangan takut mati, tapi takutlah pada kehidupan setelah kematian. Allah. Jadi kehidupan setelah kematian itu kan Aduh. hakiki, abadi. Tidak akan mati lagi kamu di situ. Kamu selamanya akan hidup di situ. Ya. Nah, teman-teman dalam nih, dalam. Oh. Dan siapa bilang ini Rogers tidak bisa bernafas? Kalau dikupas itu waduh Ya, benar-benar. ngupas lagu itu sepintas aja lah ya tentang kematian. Dan hari kematian mah itu Rana Allah. Rana Allah, kita tidak tahu. Kita mah hanya berusaha mencari yang terbaik dalam kehidupan ini kan gitu. Mencari bekal untuk kehidupan yang hakiki tadi. Dan tujuan hidup manusia mah cuma dua ya. Di dunia maupun di akhirat. Mau hitam mau putih, mau bahagia mau sengsara, mau susah atau senang. Jadi banyak orang bilang wah loba ya dari Baik teman-teman Pompi Cimahi dan teman-teman Pompi dimanapun berada di Bandung dan sekitarnya, dikasih teman. waktu tidak terasa dan sahabat-sahabat karena perkumpulan yang luar biasa nih di para seniman di Pompi maksudnya. Kita akan mendengar harapan-harapan dari beliau. Sekali lagi terima kasih sudah menonton acara Pompi Kopi. Jangan lupa like and subscribe. Kang Ian, pesan buat doa atau buat Ya itulah teman-teman kembali yang saya udah bicarakan. Silahkan kalau misalkan kita ada waktu berkumpul bersama, Pompi ngopi itu nanti akan banyak hikmahnya. Di samping kita silaturahmi juga, mungkin ya baik lagi ke arah mungkin ntar ada ujungnya ke job juga kan. Silakan Pak Ustaz. Oke, Kang Rudi. Nah, Ini kontra. Kang Rudi. Buat teman-teman pesan. Ya buat
kawan-kawan para musisi Cimahi khususnya umumnya Bandung lah. Bandung sekitarnya, saya mengajak ayo kita perbanyak silaturahim. Melalui forum ini kan dengan segmen ini pun itu merupakan sebuah silaturahim. Pesannya jangan pernah berhenti belajar sebelum kita masuk ke liang kubur. Allah, eta pisah insyaallah. Oke. Udah, kalau toh, terakhir. Ya mengulang lagi aja, jadi coba dipahami lebih dalam namanya tidak akan sampai hablum minallah kita kalau kita tidak memelihara hablum minanas. Dengan forum ini ya. Jadi artinya ya ini nih hablum minanas nih. Ya, nih. Betul. Mari pelihara hablum minanas nih, menjaga ukhuwah Islamiyah dalam umum Islam itu. Sehingga ya insya Allah hablum minallah kita sampai, Amin. doa kita sampai, Amin. sujud kita sampai, gitu kan. Nggak sujud hidung tarang bari internet rek naon ya. Betul. Itu karena ya mengulang lagi kata Om Budi tadi, dengan silaturahmi semua muncul. Nah, Dari silaturahmi itu semua muncul. Entah muncul mulai dari mana, insya Allah Amin. sejauh niat kita untuk kebaikan, insya Allah lah. Dan namanya kebaikan mah Allah juga tidak menutupkan mata kan itu. Baik, kalau toh kalau Dik saya melihat nuhun. Oke teman-teman, sama sahabat Kompi di mana berada. Demikian kita adalah bukan pertemuan ini silaturahmi ya. silaturahmi. Para musisi yang sudah on track ya betul ya? All track. On track. All. Jadi sekali Tapi lagi enggak all. tetap semangat. Mudah-mudahan ini berkah selalu dan tetap berkarya teman-teman. Musik never die. Ya. Artinya tetap jaga silaturahmi, hablum minallah, insyaallah benar. Ya. Keep your spirit. Oke, terima kasih. Dukung juga Ya. Kompi ngopi ini. Ya jadi manfaatkan ngopi ini. Karena kalau kopi musik mah Biasalah, sudah basic masing-masing sudah umum dan sudah pada jago lah. Mari kita di sini berbagi. betul. Saya dapat ilmu dari Kang Rudi, dari Niko, dari Kang Dian. Ya. Begitupun semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saling Amin. manfaat. Ya lumayan, sudah didapat. Ada iklannya. Dapat dari kita. Kopi Torabika. Jadi berbagi ilmu, menerima ilmu itu tidak harus dari yang berilmu. Itu. Oke, Dari anak kalau- kecil kita bisa Ya. menerima. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat beraktivitas, berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.